Shalom teman-teman, selamat datang kembali di ibadah online JC Youth Lewi. Kita akan segera memulai ibadah online kita hari ini. Yuk kita siapin hati kita, jangan main handphone, dan semoga Tuhan berkati kita di ibadah hari ini. Kita akan sama-sama bacakan Mazmur 91. Yuk, Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Millennials. Buat teman-teman di rumah semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau hari ini ya Bapak, kami akan memulai ibadah kami, biar hadirat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Amin. Mari kita katakan, berserukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya, kita buat iblis gemetar.
Tuhan. Lebih dalam lagi kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Bawa hati kami Tuhan. Yes, You're so beautiful Jesus. You're so beautiful. Jesus, beautiful Savior.
Salam semuanya, salam GC Youth. Bagaimana kabar kalian? Saya berharap semuanya sehat dan Tuhan Yesus terus kalian memberkati kalian. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang pergi dan beritakanlah. Mari kita berdoa bersama dan minta perkenanan Tuhan, minta rema dari Tuhan tentang apa yang mau disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu, buat apa yang saat ini Tuhan sedang akan nyatakan pada anak-anak-Mu di generasi Yeremia. Pada kami semua, berkati setiap telinga yang mendengarkan, setiap mata yang tertuju pada ibadah online siang ini. Engkau memberkati semuanya Tuhan, lawat mereka masing-masing. Di dalam hadirat-Mu mereka berdiam diri dan menekuni dan merenungkan firman-Mu. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu. Tuntun kami setiap masing-masing mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan pakailah hamba-Mu ini yang tidak punya apa-apa, agar kemuliaan-Mu dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan amin. Siang ini saya mau sampaikan tentang apa yang harus kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini kita tahu semuanya bahwasanya semua berita ngomong sesuatu yang tidak baik. Di utara beritanya tidak baik. Di selatan bad news. Di timur horor. Bahkan di barat segala sesuatunya menakutkan semuanya, mengkhawatirkan. Dan kita tahu di masa pandemi semua orang pada berdiam diri, memasuki masa resesi ekonomi, dan ini tidak mudah dilewati. Tentunya akan berasa ketika kalian ada di rumah kalian masing-masing, betapa orang tua kalian masing-masing juga merasakan hal yang sama. Tapi mari hari ini kita tangkap isi hati Tuhan di tengah-tengah masa pandemi. Tuhan mau nyampein tentang apa? Hari ini kita mau belajar di Matius 10 ayat 7 sampai 8. Ini diceritakan tentang apa yang kita lakukan menjelang kedatangan Tuhan. Hari-hari ini semakin dekat Tuhan mau datang. Dan hari-hari ini juga Tuhan akan luputkan. Seperti di Mazmur 91 yang kita tadi perkatakan bersama-sama. Dia akan meluputkan kita. Meskipun 1.000 orang rebah di sisi kanan, 10.000 sebelah kiri, tetap berdiri, tetap teguh. Karena engkau sedang akan diutus. Matius 10 ayat 7 sampai 8 dikatakan, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Saya mau tekankan pada kata-kata pergilah dan beritakanlah. Ini perintah yang disampaikan Tuhan Yesus sendiri kepada siapa? Para murid. Kalau kita melihat perikop di Matius 10, judulnya Yesus memanggil 12 murid. 12 rasul. Kalau kita mulai membaca ayat 1 sampai 7 dikatakan, dan kemudian berlanjut dia sampai ayat 14. Ini semua adalah satu perintah yang disampaikan Tuhan Yesus pada murid-murid. Jadi pergilah dan beritakanlah. Kalau dalam King James dikatakan adalah go and preach, dikatakan. Pergi dan sampaikan sesuatu. Hanya untuk para murid, saya katakan. Siapakah kita? Apakah kita adalah murid Yesus atau bukan? Mari, ketika kita menangkap perintah ini, kalau engkau seorang murid, dengarkan dan lakukan. Perintah ini hanya untuk para murid. Saya tekankan sekali lagi, hanya untuk yang menjadi murid Yesus. Dan murid Yesus adalah yang berperan di akhir menjelang kedatangannya, mempersiapkan untuk rapture. Jadi kalau yang di rapture adalah murid-murid Yesus. Karena ketika Tuhan Yesus naik ke surga, itu yang menyaksikan juga murid-murid. Nanti yang dijemput juga para murid. Jadi para murid hari-hari ini harus terus fokus kepada apa yang disampaikan gurunya. Tuh, hanya dikatakan di sini perintahnya adalah pergilah dan beritakanlah. Siapakah murid Yesus di akhir zaman? Yaitu setiap orang-orang percaya. Setiap orang-orang yang di dalam kehidupannya sepenuhnya mengandalkan kekuatan dari Tuhan Yesus. Di mana hari-harinya kehidupannya sudah diselamatkan dari kehidupan lama menjadi kehidupan baru.
rohnya diperbarui, hatinya diperbarui dan hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Itu adalah murid Yesus. Ada waktunya Tuhan juga yang ada di dalam kita, karena Tuhan tinggal dalam kita. Itu akan membantu, ia akan memberitahu kepada kita bahwa kita harus menjadi berkat. Saya ulangi lagi, setiap murid-murid Yesus, ketika engkau menjadi murid, perhatikan, Tuhanmu, Allahmu, gurumu, sahabatmu menginginkan engkau juga menjadi berkat. Sebagaimana Tuhan Yesus juga menjadi berkat kepadamu. Dan dikatakan di Yeremia 1 ayat 5, terkait, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengetahui engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi, Youth NGC, engkau sudah ditetapkan sejak dalam kandungan orang tuamu. Sejak engkau belum terbentuk, katakan aku telah menguduskan engkau dan aku telah menetapkan engkau menjadi apa? Nabi-nabi bangsa-bangsa. Luar biasa. Ini satu hal yang siapa sih kita ini? Siapa sih Youth? Siapa sih GC? Sampai Tuhan memberikan satu kepercayaan yang luar biasa. Tapi inilah kenyataannya yang harus kita tangkap. Dan ini sebuah kehormatan. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang kita banggakan? Nggak ada kekuatan selain yang dari Tuhan. Oleh karena itu nyata bagi kita bahwasanya ketika engkau dipakai Tuhan, itu bukan karena engkau gagah dan perkasa. Ketika engkau dipakai Tuhan bukan karena engkau punya kekuatan atau kecerdasan yang luar biasa, melebihi Einstein, melebihi Sir Isaac Newton. No. Engkau dipakai karena perkenanan Tuhan. Engkau dipakai karena Tuhan menghendaki engkau menjadi nabi atas bangsa-bangsa. Dikatakan, aku membentuk engkau sejak dalam rahim ibumu. Dikatakan di situ. Ini adalah karakter orang-orang percaya yang sudah ditetapkan Tuhan. Bahwasanya engkau sudah dibentuk sejak awal. Hanya karena dosa itu memisahkan kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan 2000 tahun yang lalu turun ke dunia ini, berkorban buat kita, disalibkan, mati dan bangkit kembali. Maut sudah tidak punya sengat lagi, maut sudah tidak punya kekuatan lagi, maut dilumpuhkan dan kita menjadi yang mendapatkan hidup kekal. Lantas siapakah yang dan bagaimanakah murid Yesus itu? Saya akan ngomong masalah ini, pergi dan beritakan. Ini saya mau tekankan di sini karena nanti yang ayat 8 itu akan mengikuti. Ketika engkau menyadari siapakah dirimu dan bagaimanakah seharusnya dirimu. Jadi di sini siapakah dan bagaimanakah murid Yesus itu? Satu ialah mereka yang intim dengan Tuhan Yesus. Memiliki waktu dengan Tuhan, quality time dengan Tuhan Yesus. Sudahkah kita punya waktu yang khusus dengan Tuhan dalam keseharian kita? Saya kalau setiap pagi, pas bangun pagi, saya tuh merasakan, wow, ketika saya melihat diri saya, ini agung, ini orang berdosa, masih diberikan kesempatan pagi hari untuk menghirup napas. Begitu Tuhan luar biasanya memberikan kesempatan seorang yang berdosa untuk kesempatan yang kedua untuk melakukan lagi yang lebih baik lagi. Dikatakan di ratapan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Dikatakan selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, dikatakan apa? Berkat setiamu Tuhan, berkat setiamu, dikatakan berkatnya baru setiap pagi. Hari ini saya dapat berkat yang baru. Kalau Tuhan mengizinkan untuk saya boleh bernapas besok pagi, maka berkat itu baru lagi. Dan setiap hari tidak ada berkat yang lama dikasihkan ke kita semua. Perhatikan, orang yang berdosa, ketika jatuh dalam dosa manusia, masih ditolong, masih ditebus. Tapi ketika malaikat jatuh dalam dosa, enggak ada yang namanya pertobatan. Tapi kita ini yang notabene modelnya kayak gini. Ketika engkau jatuh dan bertobat, dikasih
pengampunan. Apa istimewanya manusia? Hari ini kita menyadari dan ketika diselamatkan dengan gratis itu. Kita mendapatkan satu keselamatan yang gratis. Dan lebih lagi kita diangkat menjadi muridnya. Wow. Satu, hidup intim dengan Tuhan Yesus. Memiliki waktu yang khusus dengan Tuhan, quality time. Jadi tidak hanya sekedar aku saat teduh saja. Sebagai rutinitas, pastikan buat saat intimu dengan Tuhan. Kamu dapat sesuatu esensi hubungan yang luar biasa. Dikatakan, jadi dan kemudian dampak intim dengan Tuhan itu apa? Kita akan menjadikan Tuhan Yesus menjadi model dalam kehidupan kita. Jadi apa yang diajarkan Tuhan itu kita lakukan. Ya, dikatakan. Kita ini pengikut Kristus, bukan ikut-ikutan. Saya katakan, pengikut Kristus adalah murid Yesus, bukan ikut-ikutan. Sampaikan, kalau ngefans itu kayak Messi yang suka bola ya. Kita pakai kaos bola Messi, ikutin di Barcelona misalnya. Pakai Messi. Pertanyaannya, apakah Messi kenal kita? Ribuan di stadion gitu. Kita hanya ngefans, kita hanya penggemar. Mari, kalau kita menyadari, aku penggemar Tuhan, tingkatkan, aku pengikut Yesus. Mau dimuridkan oleh Tuhan, mau dimuridkan oleh rohan senior-senior kita di gereja. Agar kita memberikan diri kita lebih lagi berharga di mata Tuhan. Pertama, hidup intim dengan Tuhan Yesus. Jadi ujung-ujungnya melakukan apa yang Tuhan ajarkan ke dalam kehidupan kita. Hal kedua adalah bagaimana kita mampu membangun komunitas. Pertama di dalam gereja dulu. Lewat apa? Kita bertumbuh dan berkembang bersama-sama. Kelompok tumbuh bersama. Mari kita tumbuh bersama-sama satu sama lain. Jadikan komunitas kita menjadi komunitas yang sangat-sangat memiliki kualitas. Sekalian kuantiti kita dapatkan, kualitas kita dapatkan. Pemuritan kita lakukan, tumbuh bersama-sama dalam pemuritan. Sudahkah youth, GC melakukan pemuritan? Lakukan segera, karena apa? Pemuritan adalah pembekalan kita sebelum kalian keluar dari gerejamu untuk menjadi berkat ke sana. Satu hal, menjadi murid untuk memuridkan. Di Matius 28 ayat 19-20 dikatakan apa? Saya buka lagi di sini Matius 28. Dikatakan, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya apa? Kita harus tahu lebih dulu sebelum mengajar mereka. Menjadikan mereka murid. Jadi bukan jemaat, bukan domba lagi. Karakter murid harus nyata untuk semua Yud dan Jisir. Kalian adalah generasi Yeremia. Kami bangga bahwa gereja ini memiliki generasi Yeremia yang terus akan menjadi ujung tombak perkembangan Lewi, baik ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, berkembang terus untuk menjangkau jiwa-jiwa. Dikatakan satu hal yang jaminan dari Tuhan, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan itu dikatakan I am with you always even though the end of the age. Dikatakan meskipun sampai akhir zaman. Always I am with you. Dikatakan luar biasa. Kalau saya baca itu rasanya di hati, waduh ada penyertaan Tuhan. Kemudian setelah kita mampu membangun komunitas di dalam untuk kelompok tumbuh bersama-sama. Kemudian untuk ke depan apa? Di luar sosok seorang murid Yesus itu apa? Menjadi dampak. Influence. Bukan influencer ya. Influence. Jadi memberi pengaruh dikatakan. Dikatakan di situ, kalau kita lihat, kita baca nanti di Roma Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dikatakan kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi adalah itu artinya apa? Kamu itu sebetulnya langsung. Ketika Yesus ada di dalam dirimu, kamu adalah garam. Ketika Yesus ada di dalam dirimu, kamu adalah terang. Terang itu apa sih? Terang itu hanya berfungsi ketika sekitar kita ada kegelapan. Jadi terang itu enggak akan berfungsi ketika di tempat ruangan yang terang.
Mari kita keluar di luar gereja untuk menjadi terang. Garam nggak perlu banyak-banyak, sedikit memberi rasa yang berdampak. Tapi ketika garam sudah tidak berguna, akan menjadi garam yang tawar dan diinjak-injak. Saya ingat ada tepung itu. Tepung itu kan nggak ada rasanya. Ya seperti itu. Mirip garam, tapi nggak ada rasanya. Banyak anak-anak Tuhan, anak-anak mirip seperti garam. Tapi nggak ada rasanya ketika di luar. Sekitar kita nggak ada yang bisa menikmati Tuhan ketika melihat sosok kita. Ini yang harus kita terapkan. Pertama adalah bagaimana kita membangun komunitas ke dalam dan ke dalam itu akan berdampak keluar. Kamu adalah terang dan kamu adalah terang dunia dan kamu adalah garam dunia. Dan tadi katakan pergilah dan beritakanlah, lanjutnya adalah kerajaan surga sudah dekat. Dikatakan the king of heaven is at hand, dikatakan. Dekat sekali. Ada yang mengatakan is near dan sebagainya. Tapi saya sampaikan di sini, apa sih kerajaan surga itu? Di Matius, hanya di kitab Matius yang ngomong masalah kerajaan surga. Di Injil Markus, Yohanes, Markus, Lukas, Yohanes, itu tidak ada yang namanya kerajaan surga. Semua menyebut kerajaan Allah. Karena Injil Matius diperuntukkan orang Yahudi. Jadi Matius jarang sekali mengucapkan Allah, karena Allah cukup harus hati-hati. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dia memposisikan sebagai kerajaan surga. Ada 35 ayat yang ngomong masalah kerajaan surga di Injil Matius. Injil Matius disebut juga Injil kerajaan atau Injil pemenuhan dikatakan. Jadi apa sih kerajaan surga? Kerajaan surga adalah kerajaan Allah sendiri. Di mana Pak? Di mana Allah memerintah sebagai raja. Dan kerajaan Allah adalah kerajaan di mana rakyat-rakyatnya itu yang punya akses masuk dalam kerajaannya hanya rakyatnya saja. Dan ketika kita membawa dan memperkenalkan Injil kerajaan surga, berarti kita adalah harus tahu benar kerajaan surga itu kayak apa. Jadi kerajaan surga itu bukan yang ada militernya secara bisa kita lihat maupun secara politik, tapi di kerajaan surga berbicara tentang masalah belas kasihan. Terus kemudian menyembuhkan yang terluka. Terus kemudian menguatkan orang yang lemah. Ini adalah hal yang harus kita perhatikan. Mari Youth and Gisir, engkau adalah ambassador-nya Tuhan tentang kerajaan surga. Ketika engkau menjadi murid, engkau tahu apa yang diajarkan Tuhan. Jadi kerajaan Allah adalah bagian dari tugasmu untuk menyampaikan. Dan engkau adalah sarana untuk menyatakan kehadiran Allah sendiri. Jadi pertanyaan saya selanjutnya dan renungkan. Siapa yang akan menjadi murid yang sudah siapkah kalian diutus menjadi murid untuk memberitakan Injil kerajaan Allah? Dikatakan di Timotius, jangan seorang menganggap engkau muda dan rendah, tapi jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu dan kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu. Dan dikatakan ketika Tuhan menyatakan dan menanyakan siapa yang akan aku utus, sampaikan dengan suara lantang, ini aku Tuhan, utuslah aku. Ini yang saya sampaikan tentang pergi dan beritakanlah. Saya berharap semua youth dan Gisir yang mengaku engkau murid Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita kerjakan amanat agung Tuhan sampai kesudahnya Tuhan Yesus datang. Dan engkau yang murid-murid Yesus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat saat ini. Engkau sudah memberikan kesempatan kami untuk menangkap isi hati-Mu tentang bagaimana kami harus melakukan tugas kami menjadi pelaksana-pelaksana amanat agung-Mu. Berkati anak-anak-Mu Youth dan Gisir dimanapun mereka berada di rumah-rumah mereka masing-masing. Kau lawat mereka satu persatu dengan api laskar Kristus yang siap berjalan, murid yang terus melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus jadikanlah mereka, hari-hari mereka adalah hari-hari yang lebih luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau yang saat ini sudah mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan Allah-Mu. Dan kau renungkan dalam kehidupanmu sehari dan melakukannya. Maka hari ini Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu.
Bahkan Tuhan menyarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Demikian yang terjadi dalam kehidupanmu. Maka hari-harimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Dan kedua tanganmu diberikan keberhasilan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, engkau dan sisi rumahmu diberkati. Dan engkau menjadi berkat buat sesamamu. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Gimana firman hari ini guys? Pasti diberkatikan. Dan untuk teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa scan barcode berikut ini. Demikianlah ibadah online kita minggu ini. Selamat hari Minggu teman-teman. Jangan lupa ibadah lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.